Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tidak Memusingkan Apapun. Saudara, bangsa Israel dan kita sebagai umat perjanjian baru sama-sama dipanggil Tuhan sebagai umat pilihannya. Kalau bangsa Israel adalah umat pilihan secara darah daging, karena mereka keturunan Bapa Abraham. Mereka dijadikan bangsa pilihan untuk melahirkan Mesias dan untuk membuktikan kepada bangsa-bangsa siapa Allah yang benar. Sedangkan kita disebut umat pilihan karena kita beriman kepada Kristus. Jadi memang beda. Bahkan perbedaannya sangat menyolok, saudara. Ini harus kita mengerti dengan baik. Bangsa Israel adalah umat yang berpusat kepada diri mereka sendiri. Mereka bangga dengan keadaannya sebagai umat pilihan. Tentu mereka berpusat pula pada negeri yang Allah janjikan, yaitu tanah Kanaan. Egosentris dan tidak mau peduli dengan bangsa lain. Kalau ada orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, mereka harus terima sesuai dengan Taurat yang tertulis di dalam kitab Taurat mereka. Itulah bangsa Israel. Kalau kita memiliki prinsip yang berbeda, kita teosentris. Allah menjadikan kita umat pilihan supaya kita bisa membuktikan seperti apa Allah yang benar itu. Jadi kita tidak mengenal tanah perjanjian di bumi ini. Kita tidak boleh aku sentris dan tentu tidak perlu bangga dengan keberadaan kita sebagai orang Kristen. Pusat hidup kita bukan pada diri sendiri, melainkan pada Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Yang harus kita pikirkan bukan lagi diri kita sendiri, tetapi bangsa-bangsa. Dalam Matius 28 ayat 18-20, amanat agung Tuhan mengatakan, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku." Dan juga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Jadi jelas sekali ada pekerjaan Bapa yang harus kita selesaikan, ada rencana Allah yang harus kita penuhi. Kalau bangsa Israel berpusat pada tanah Kanaan, kepada kita justru dikatakan kamu bukan berasal dari dunia ini. Itu artinya proyeksi hidup kita sama sekali bukan kepada dunia ini. Jujur, orang Kristen yang masih duniawi tidak bisa menerima hal ini. Padahal jelas ketika ada seorang yang mau mengikut Tuhan Yesus, alih-alih Tuhan menerima dan berkata, "Mari, ikutlah aku." Tuhan Yesus justru berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lukas 9 ayat 58. Aneh kan? Karena Tuhan tidak menjawab boleh atau tidak boleh. Dan itu memberi kesan bahwa kalau seseorang mau mengikut Yesus, ia harus siap mendapat penolakan dari dunia, siap menderita bersama Yesus. Dengan kalimat lain, kalau orang mau mengikut Yesus, ia harus mau mengenakan cara hidup Yesus, yang prinsipnya serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang,
Tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Jujur saudara, banyak orang sudah hidup dalam kewajaran anak dunia, terlanjur hidup dengan cara hidup manusia di sekitarnya. Namun, di dalam kemurahan Tuhan yang begitu besar dan kesabaran Tuhan yang begitu tinggi, Tuhan masih memberi kita kesempatan. Memang, kita bisa saja mengalami keraguan. Apakah orang bisa mengikuti cara hidup seperti ini? Pemikiran itu harus kita buang. Yang penting kita ikut Tuhan, ikut jalannya. Kita tidak perlu dan tidak boleh peduli orang mau ikut atau tidak. Yang penting kita ikut cara hidup Tuhan Yesus. Titik. Cara hidup Yesus artinya hidup Yesus kita jadikan model hidup kita. Sebagai umat pilihan, sentral atau pusat hidup kita adalah Tuhan. Harus diakui memang betapa sulitnya untuk bisa menemukan inti, jiwa, nafas, esensi dari hidup Tuhan Yesus di dalam hidup kita, dalam pergumulan konkret kita hari ini. Tetapi percayalah, ketika kita serius, pasti Roh Kudus akan menuntun bagaimana kita dapat mengenakan nafas, jiwa dari kehidupan Yesus, sehingga kita memenuhi yang dikatakan firman Tuhan. Hidup yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Di sini saudara, maksud dan jalan Tuhan harus bisa kita mengerti. Apa itu? Yaitu kita harus membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaannya. Iblis sering mencoba untuk membuat kita gagal fokus, hanyut, tenggelam dengan banyak fokus. Setan itu jahat sekali. Maka jangan sampai kita terpengaruh dan terganggu oleh banyaknya masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa rencana Allah yang besar, yaitu bagaimana menyelamatkan manusia sehingga bisa masuk ke negeri yang Allah janjikan, yaitu langit baru, bumi baru, dan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Itu rencana yang jauh lebih besar dari masalah bisnis kita dipulihkan, sakit disembuhkan, lebih dari segalanya. Saudara, kalau kita mengerti hal itu dengan benar, kita tidak akan memusingkan apapun juga. Dan itu berarti kita mengasihi jiwa kita dengan benar. Saudara, kita dikatakan mengasihi jiwa kita dengan cara yang benar ketika kita tidak memusingkan pakaian, apa yang dimakan dan diminum, dan apapun. Ya, begitu saudara. Karena prinsipnya adalah serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Memang tidak salah kita berjuang untuk menyelesaikan hidup ekonomi kita. Tetapi hendaknya itu tidak menyeret kita sehingga kita gagal fokus. Fokus kita adalah bagaimana kita menyelamatkan jiwa dengan benar, menjadi manusia yang diselamatkan sesuai rancangan Allah, yaitu dikembalikan kepada manusia yang memiliki kemuliaan Allah dan membawa orang lain juga untuk menemukan kemuliaan Allah yang tidak mereka miliki. Ini yang harus menjadi
proyek kita. Selain itu, ya tidak ada yang perlu kita pusingkan, saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.